Kisah berikut ini terjadi 8 tahun yang lalu, yaitu tahun 2012, yang menimpa seorang anak laki-laki, sebut saja namanya Adit, yang berprofesi sebagai surveyor di salah satu leasing di kota Pontianak. Adit sudah 2 tahunan menjadi surveyor mobil di salah satu perusahaan pembiayaan ternama di kota tersebut. Seperti yang kita ketahui, tugas surveyor adalah memastikan kelayakan customer atau konsumen sebelum memberikan kredit kendaraan yang tentu saja seringkali bepergian keluar kota, tergantung lokasi rumah konsumennya. Hari itu Adit mendapatkan 4 surveian di daerah yang cukup jauh, sekitaran kota Sintang, yang jaraknya kurang lebih 8-10 jam dari tempatnya tinggal. Setelah mengambil uang saku dari perusahaan, Adit pun memakai mobil perusahaan dan bersama temannya yang bernama Taufik yang posisinya sebagai audit untuk pergi ke lokasi survei. Lokasi survei yang pertama kurang lebih 90 km dari Pontianak, berjalan dengan mulus. Namun di lokasi yang kedua di sekitar kota Ngabang, Adit dan Taufik kesulitan untuk menghubungi konsumen dikarenakan susah sinyal, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Sehingga setelah survei yang kedua, mereka memutuskan untuk menginap di salah satu penginapan di kota Ngabang. Penginapan tersebut tergolong baru dan murah, sehingga mereka memutuskan untuk menginap di penginapan tersebut. Setelah makan malam, mereka memutuskan untuk segera tidur dikarenakan mereka harus berangkat besok pagi-pagi. Di penginapan, mereka menginap satu kamar dengan 2 tempat tidur terpisah. Taufik di dekat pintu, sedangkan Adit di ujung kamar. Saat itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka langsung tertidur karena lelah. Tiba-tiba Adit terbangun jam 2.30 dikarenakan ingin minum. Samar-samar dia melihat sesuatu yang aneh. Taufik yang berada di ranjang satunya kelihatan sangat besar dan hitam. Adit pun tercengang. Ternyata Taufik seperti ditindih oleh bayangan hitam gelap yang besarnya 2 kali lipat dari manusia normal. Adit diam, tidak mengeluarkan suara. Dia mencoba berbalik agar tidak melihat sosok itu lagi. Setelah berhasil berbalik, dia pun mencoba memejamkan matanya, berharap dapat tertidur dan bayangan itu menghilang, karena sepertinya sosok itu belum menyadari kalau Adit melihatnya. Dan akhirnya pagi pun datang. Adit menganggap kejadian itu hanya mimpi, dikarenakan sepertinya Taufik tidak menyadari kalau semalam dirinya ditindihi sosok bayangan hitam besar itu. Pagi itu, setelah mereka sarapan, Adit pun menceritakan apa yang dilihatnya semalam ke Taufik. Taufik menjadi kebingungan dan takut. Lalu mereka bergegas pergi ke tempat survei selanjutnya. Sesampainya di sana, yaitu kota Sintang, semua berjalan dengan lancar. Mereka bertemu dengan konsumen ketiga dengan nama Pak Alan. Setelah melakukan tugasnya sebelum mereka pergi dari tempat Pak Alan, Pak Alan mengingatkan mereka untuk langsung pulang. Jangan melanjutkan perjalanan, atau paling tidak menginap dulu di rumahnya, baru besok pagi-pagi melanjutkan perjalanan mereka. Namun dikarenakan deadline, mereka tetap melanjutkan perjalanan ke lokasi survei terakhir sebelum pulang. Hari sudah sore. Di perjalanan keempat ini, lokasi terakhir lumayan jauh, sehingga mereka sampai di lokasi sudah pukul 9 malam. Setelah selesai, konsumen keempat ini juga menyarankan mereka untuk menginap. Apa yang terjadi? Mereka bertanya-tanya. Namun karena sungkan, akhirnya mereka memutuskan untuk langsung pulang. Mereka takut kejadian di Lesmen malam itu terjadi lagi.
Di perjalanan pulang, Taufik yang menyetir mobil tiba-tiba mengantuk dan mereka memutuskan untuk menepi di perjalanan untuk tidur sebentar. Saat itu sudah pukul 12.30 malam. Mereka berdua tertidur sebentar dengan lampu mobil menyala. 1 jam kemudian, Adit terbangun dikarenakan ada suara mengetuk di tepi jendelanya. Dia terbangun dan dia melihat ke samping jendela. Di samping jendela Taufik, Adit kembali terpaku. Dia melihat sesosok bayangan hitam itu lagi dengan mata merah. Bayangan seolah ingin masuk ke dalam mobil, namun tidak bisa. Seketika Adit langsung membangunkan Taufik dan mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Ternyata bayangan hitam yang dilihat Adit di penginapan mengikuti mereka. Seharusnya mereka mengindahkan perkataan Pak Alan untuk langsung pulang. Perjalanan pulang sangat melelahkan bagi mereka. Akhirnya mereka sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Dan kejadian itu tidak pernah terjadi lagi.